Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya murid kelas remaja, pemuda, dewasa, dan senior? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat. Kita bersuka cita hari ini karena kita diperkenankan Tuhan untuk kembali bisa bersekolah minggu meskipun masih secara online. Kita bersama-sama akan memulai sekolah minggu kita dengan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih Engkau perkenankan untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Kami bersyukur karena Tuhan terus menolong kami untuk tetap setia, rindu belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami pelajari hari ini boleh menjadi kekuatan, penghiburan, dan juga pendorong bagi kami untuk semakin lebih lagi setia kepada Engkau, mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keberadaan kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan terus memberkati dan menyertai kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu Tuhan yang akan mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita masuk di dalam pelajaran yang ke-9 dengan judul Tidak Menyangkali Tuhan. Didasarkan dari firman Tuhan, kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara bisa menyimak melalui Alkitab masing-masing di rumah. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kitab Habakuk ditulis sekitar tahun 609 sampai 599 sebelum Masehi, yang mencatat tentang kisah pergumulan Nabi Habakuk. Nabi Habakuk menuliskan keadaan dirinya dan situasi yang dihadapinya saat itu. Keadaan di sekelilingnya terdapat penindasan, kejahatan, kelaliman, aniaya, kekerasan, perbantahan, dan pertikaian sedang terjadi. Dia melihat bahwa sepertinya ada ketidakadilan di situ. Ya. Oleh karena itu dia mengeluh kepada Tuhan, mengapa bangsa yang lebih jahat, yaitu bangsa Kasdim, harus berkuasa atas orang-orang pilihan atau bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Nabi Habakuk mengeluhkan itu kepada Tuhan. Padahal itu terjadi oleh karena bangsa Israel sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Mereka mulai meninggalkan Tuhan Allah. Mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan Allah, tidak lagi setia kepada Tuhan Allah, melainkan mulai menyembah ilah-ilah lain. Dan itu membuat Tuhan mendatangkan hukuman atas bangsa Israel dan menyerahkan bangsa Israel ke tangan orang-orang Kasdim, yaitu bangsa Babel. Nah, itulah latar belakang ya, kitab Habakuk ditulis. Dan pada akhir dari kitab Habakuk, ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, ketika Nabi Habakuk merenungkan dan mengeluhkan setiap persoalan hidupnya kepada Tuhan, akhirnya dia menemukan suatu jawaban dari Tuhan, bahwa setiap hal yang harus dialami bangsa Israel itu diizinkan oleh Tuhan terjadi untuk mendidik bangsa Israel supaya bangsa Israel kembali lagi kepada Tuhan. Dan dia tahu bahwa ketika anak-anaknya, bangsa pilihannya itu ada di dalam kekuasaan orang-orang Kasdim, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tuhan selalu ada bersama-sama bangsa Israel. Oleh karena itu Nabi Habakuk di akhir tulisannya di kitab Habakuk itu, dia melihat bahwa walaupun lingkungan di sekitarnya tidak menyenangkan, banyak ketidakadilan, tapi dia percaya bahwa Allah adalah Allah yang besar, yang selalu
menyertai dan memelihara anak-anaknya. Oleh karena itu, tadi seperti ayat-ayat kita baca, betapa besar iman Habakuk kepada Tuhan. Ketika dia mengatakan bahwa tidak ada suatu harapan yang bisa dia pegang, tetapi dia tetap bersorak-sorai untuk Tuhan. Oleh karena di dalam Tuhan pengharapannya tidak sia-sia. Karena keselamatan dan kemenangan hanya diberikan oleh Tuhan kepada setiap anak-anaknya yang setia dan percaya kepadanya. Dari kitab Habakuk ini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, bahwa di dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini tidak lepas dari permasalahan. Kita sering melihat ketidakadilan yang terjadi, ya. Kita melihat penderitaan yang terjadi oleh karena mungkin bukan karena kesalahan kita, tetapi kita harus menanggung penderitaan itu. Seakan-akan ya itu tadi, kita merasa bahwa ada ketidakadilan yang terjadi. Tetapi itulah yang harus kita hadapi. Selama kita masih ada di dunia ini, kita pasti tetap diperhadapkan oleh berbagai macam persoalan dan masalah. Kalau kita ingin lepas dari masalah dan persoalan yang ada, jalan satu-satunya yaitu kembali kepada Bapa di surga. Dalam artian kita meninggalkan dunia ini dan menuju ke surga atau mengalami kematian. Karena jelas di surga, di rumah Bapa kita tidak akan ada penderitaan, tidak akan ada air mata, tidak akan ada kesusahan, ya, permasalahan-persoalan tidak akan ada. Yang ada hanya sukacita dan puji-pujian kepada Tuhan. Jadi ketika kita mulai berkomentar bahwa kapan permasalahan ini berhenti, satu datang, belum lama selesai, sudah datang lagi, ya, selesai lagi, datang lagi yang lainnya. Tetapi memang seperti itulah kehidupan di dunia ini. Karena selama kita ada di dunia ini, persoalan, permasalahan tidak akan pernah berhenti mendatangi kita. Karena itu diizinkan oleh Tuhan terjadi untuk mendidik kita, untuk menguji kita, untuk mendewasakan kehidupan kita. Bayangkan kalau hidup kita mulus-mulus saja, ya, dari awal sampai akhir tidak ada permasalahan, ya kita akan menjadi anak-anak gampangan. Ketika tersandung sesuatu yang kecil akan mulai mengeluh, kecewa kepada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika kita banyak diperhadapkan dengan persoalan-persoalan hidup ini, bagaimana kita melihat tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, maka kita akan semakin didewasakan di dalam Kristus. Kita bisa melihat bahwa persoalan yang ada bukan untuk menyulitkan kita, tetapi membuat kita menjadi orang-orang yang lebih luar biasa lagi di hadapan Tuhan. Itulah yang bisa kita pelajari di bagian yang pertama. Bagaimana permasalahan hidup itu datang di dalam kehidupan kita bukan untuk menjatuhkan kita, bukan untuk menyengsarakan kita, tetapi Tuhan mengizinkan itu ada di dalam kehidupan kita untuk kita bisa terus belajar, untuk kita bisa terus didewasakan di dalam Tuhan. Bahkan melalui persoalan yang ada, disitulah tempat kita untuk mengevaluasi diri kita. Apakah yang sudah saya perbuat sehingga hal ini terjadi dalam kehidupan kita? Jangan-jangan saya mulai meninggalkan Tuhan. Jangan-jangan saya mulai tidak setia kepada Tuhan. Jangan-jangan saya mulai mementingkan diri saya sendiri. Sehingga Tuhan mengingatkan kita untuk kita kembali ke jalan yang benar melalui persoalan dan permasalahan yang datang di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang dipakai Tuhan untuk bisa membawa kita kembali kepada Dia, ya. Tuhan kita baik sekali, sangat mengasihi kita. Dia tidak rela setiap anak-anaknya hilang di hadapannya. Oleh karena itu, ketika Dia melihat anak-anaknya mulai melenceng ke kanan, mulai melenceng ke kiri, ya seperti orang tua, ya, kalau anak kita mulai melakukan tidak benar, kita mulai memberikan teguran. Kalau teguran tidak mempan, mulai sedikit disentil. Sentilan tidak mempan, mulai dipukul pantatnya, ya, seperti itu. Tuhan kita juga seperti itu. Ketika kita mulai meninggalkan Tuhan, sudah keluar jalur, ya,
berapa derajat melenceng gitu ya, mungkin 0,1 derajat mulai melenceng, disentil sama Tuhan dengan perkara-perkara yang kecil, mungkin dengan firman Tuhan, dengan nasihat-nasihat dari teman kita, tetapi kita tidak bergeming, tetap saja melenceng, dikasih teguran yang lebih mungkin lebih kerasa lagi ya, pukulan dari Tuhan ya, permasalahan yang lebih berat, supaya apa? Supaya kita mengingat kembali, oh saya sudah mulai meninggalkan jalur yang benar, saya mau kembali kepada Tuhan. Nah itulah yang terjadi. Jadi banyak hal yang Tuhan pakai di dalam kehidupan kita untuk menjaga kita tetap ada di jalur yang benar ya, dengan permasalahan-persoalan, dan juga permasalahan-persoalan itu menolong kita untuk semakin mengenal lebih lagi kuasa dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melalui semuanya itu, kita boleh melihat bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita, dan kita merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua yaitu bahwa ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi permasalahan, menghadapi tekanan, kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Kita tetap mengikut Dia ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Habakuk. Dia mengeluh kepada Tuhan ya, tetapi dia menyadari di tengah-tengah keluhan yang dia sampaikan kepada Tuhan, dia begitu melihat betapa Tuhan sungguh luar biasa. Dan dengan iman yang sungguh luar biasa, dia menyatakan ya, di ayat yang ke-17 ya, dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Jadi meskipun mungkin kita secara kebutuhan pokok mengalami kesulitan, tidak ada makanan mungkin ya, di sini bisa digambarkan seperti itu. Lalu kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tidak ada yang menghasilkan sama sekali. Mungkin kita harus kehilangan kekayaan kita, kehilangan jabatan kita, kehilangan teman-teman kita ya, oleh karena sesuatu situasi yang ada. Dan kita merasa bahwa kita hanya sendiri di dunia ini. Tetapi seperti Nabi Habakuk katakan, walaupun semuanya itu terjadi di dalam kehidupannya, dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap bersorak-sorak bagi Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Meskipun kita merasa sendiri ya, mari kita lihat bahwa sebenarnya kita tidak sendiri. Karena Tuhan ada bersama-sama kita. Mari kita naikkan pujian kita. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Dia saat sesuatu yang sulit kita hadapi, saat sesuatu sulit harus kita lalui, maka puji-pujian dan ucapan syukur itulah yang akan menolong kita untuk tetap menjalani kehidupan ini. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Iman yang harus kita pelihara dalam kehidupan kita. Jangan ketika dalam keadaan yang penuh berkat, keadaan yang berkecukupan, keadaan yang menyenangkan, kita memuji-muji Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami persoalan, kita mengalami kejatuhan, kegagalan, kita mulai kecewa kepada Tuhan. Kita mulai mungkin menghujat Tuhan, bahkan kita meninggalkan Tuhan. Karena kita merasa bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi kita. Padahal kasih-Nya yang besar itu tidak pernah berubah. Kasih-Nya itu sudah dibuktikannya di atas kayu salib. Berkat yang terbesar telah diberikan di dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan yang tidak mungkin diambil oleh siapapun. Dan kita bisa memperoleh hidup yang kekal di dalam Dia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut ya. Jangan pernah kecewa ketika kita harus menghadapi persoalan dan permasalahan hidup ini. Tetap berpegang teguh kepada Tuhan, tetap mengikut Dia dengan setia. Seringkali ketika kita menghadapi masalah, kita sedang menghadapi sakit penyakit atau kegagalan, kita menghadapi kekecewaan. Biasanya orang-orang yang seperti itu merasa dirinya itu sendiri, gak ada yang ngerti saya. Apa yang saya hadapi ini berat. Orang lain gak ngerti saya sendiri di dunia ini. Itulah yang digunakan iblis untuk membawa kita jauh dari Tuhan. Ya, jadi di dalam diri kita
terus didengungkan hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya itu tidak benar. Ketika kita menghadapi sakit penyakit yang mungkin tidak bisa disembuhkan, ketika kita menghadapi persoalan, permasalahan, kita menghadapi kegagalan, kejatuhan, bahkan kita mengalami kebangkrutan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan teman-teman di sekitar kita pun tidak pernah meninggalkan kita. Mereka selalu berdoa bagi kita. Tetapi seringkali kita sendiri yang sedang mempunyai masalah itu yang merasa bahwa kita tidak ada yang peduli. Kita sendiri ya mulai mengasihani diri sendiri. Itu adalah tipu muslihat iblis. Kita harus berhati-hati. Saat kita mungkin ada di dalam sakit penyakit, ada di dalam keterpurukan, kegagalan, kebangkrutan, kejatuhan, ya, ingatlah bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama kita. Kita tidak perlu mengasihi diri sendiri, ya. Kita berusaha untuk bangkit, ya, bangkit melihat bahwa Allah sanggup bekerja di dalam kehidupan kita untuk memulihkan kita, ya. Bahkan kita bisa melalui semuanya itu dengan apa tadi yang seperti yang katakan, puji-pujian kepadanya, ucapan syukur kepadanya, ya, dan juga kita bisa memberkati orang lain dengan apa yang kita alami. Bagaimana caranya? Saya sudah terpuruk, saya sudah sedih, saya sakit, bagaimana sih bisa memberkati orang lain? Dengan keadaan kita bisa bersaksi bahwa saya seperti ini, saya tidak menyerah. Saya seperti ini, saya tetap kuat oleh karena Tuhan Yesus yang menguatkan saya, Roh Kudus yang memberi pertolongan kepada saya. Jadi berkat bukan kehidupan kita bagi orang-orang di sekitar kita, tetapi bayangkan kalau kita sedang dalam permasalahan, sakit penyakit, hanya mengeluh, menangis, ya mungkin menangis wajar, tapi terus-terusan melo, terus-terusan, terus mengasihani diri sendiri, orang juga akan melihatnya, orang kok gitu-gitu amat ya. Ya oke, hidupnya menyedihkan, tetapi orang akan semakin salut ketika kita menghadapi persoalan hidup kita dengan penuh senyum, dengan tetap bersemangat. Mereka akan bilang, wah luar biasa ya, orang ini luar biasa, bisa menghadapi semuanya itu dengan senyuman, dengan tetap bersukacita, dengan kekuatan. Dari mana asalnya? Nah, disitulah kita bersaksi. Semuanya berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus yang di dalam kehidupan kita. Itu bagian kedua, bagaimana kita tetap setia dan mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Lalu bagian yang ketiga yaitu Tuhanlah sumber kemenangan kita. Berkaitan bukan ketika kita menghadapi persoalan, kita tetap setia mengikut Tuhan dan kita memuji Dia, membesarkan Dia, bersyukur kepada Dia karena ada alasannya, yaitu Tuhan yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Dia sumber kemenangan, Dia sumber keselamatan, Dia sumber pemulihan di dalam kehidupan kita. Pada akhirnya persoalan atau permasalahan itu pasti berakhir. Sakit penyakit itu pasti berakhir. Walaupun akhir dari sakit penyakit mungkin ada yang dalam kesembuhan, ada juga harus meninggalkan dunia ini. Tetapi semuanya pasti berakhir. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini atau menghadapi kematian, kita juga tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena ketika kita mati, jaminan kita sudah pasti. Kita bersama-sama dengan Tuhan Allah kita di surga. Semuanya pasti berlalu, semuanya pasti berakhir. Tapi akhir segala sesuatu ditentukan oleh diri kita sendiri. Apakah kita mau berakhir dengan kemenangan dan sorak-sorai, ataukah dengan kekalahan dan kekecewaan? Itu keputusan ada di tangan kita. Ketika kita setia, kita terus mengikut Tuhan, kita berserah kepadanya, maka akhir daripada segala sesuatunya adalah kemenangan dan sorak-sorai. Ya, meskipun bagi dunia akhir itu bukan suatu kemenangan. Contohnya ketika kita sakit, mungkin bagi dunia ini akhir kemenangan itu adalah sembuh dari sakit penyakit. Ya,
Jadi kalau mengalami kematian, ya bukan akhir yang menyatakan kemenangan. Tetapi bagi orang percaya, meskipun akhir dari sakit penyakit itu adalah kematian, tetap itu adalah akhir dari kemenangan, ya. Bukan akhir dari kemenangan, akhir yang membawa kemenangan di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mati, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga, ya. Indah bukan? Saat dunia melihat mungkin di dalam permasalahan, di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, kita berakhir harus menutup usaha kita, atau kita harus dikeluarkan dari pekerjaan kita. Bagi dunia itu bukan akhir yang membawa kemenangan, ya. Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam iman kita, meskipun akhirnya bagi dunia itu bukan akhir yang baik, tetap bagi kita orang-orang percaya itu adalah akhir yang baik. Karena apa? Kita mampu melampaui semuanya itu. Kita tetap boleh hidup, kita tetap boleh makan, kita tetap boleh merasakan kasih Tuhan dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin tidak sebanyak dulu, mungkin tidak seperti dulu, ya, berkelimpah seperti dulu. Tetapi coba Bapak Ibu bayangkan, ya, ketika kita ada dalam kondisi tidak seperti dulu, ya. Dulu mungkin kita memiliki banyak hal, tetapi saat ini kita hanya memiliki apa yang kita miliki, gitu, ya. Betapa kita tidak bersyukur, masih ada anak-anak kita, masih ada orang tua kita, masih ada keluarga kita, suami kita, istri kita yang ada bersama-sama kita. Kita masih bisa makan, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa melakukan hal-hal yang lainnya. Kita bahkan masih sehat, ya, tidak diberikan sakit penyakit. Bukankah itu hal yang indah? Jadi sebenarnya banyak sekali alasan yang bisa kita gunakan untuk tetap mengucap syukur, untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Karena di dalam kehidupan kita selalu ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Meskipun, sekali lagi saya katakan, jika dunia melihat itu bukan kemenangan. Jadi cara pandang dunia ini dengan cara pandang orang-orang percaya sangat berbeda, ya. Bagi dunia ini kemenangan adalah punya banyak uang, punya kekayaan, punya rumah megah, punya jabatan yang tinggi, punya kekuasaan yang besar, ya. Tetapi bagi orang-orang percaya, kemenangan itu kita dapatkan hanya di dalam Yesus Kristus. Mungkin kita tidak punya rumah yang besar, mungkin kita tidak punya mobil mewah, mungkin kita tidak punya kekuasaan, mungkin kita tidak punya jabatan, tetapi damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Itu lebih berharga dari kekayaan, kekuasaan, kejayaan di dunia ini. Bayangkan, jika Bapak Ibu Saudara punya banyak uang tetapi tidak bisa tidur, sama saja, benar kan? Bapak Ibu Saudara punya banyak kekayaan tetapi sakit-sakitan, tidak bisa makan ini, makan itu, makannya dibatasi. Padahal kita punya uang banyak untuk bisa membeli semua makanan di dunia ini. Tapi kata dokter, gak boleh makan itu, gak boleh makan ini. Percuma kan? Kita punya kekuasaan, tetapi orang lain memandang rendah kita. Itu bukan kemenangan. Kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya kekuasaan, kita tidak punya jabatan, tetapi orang-orang melihat kita, orang-orang yang luar biasa. Itu akan memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar suatu hal yang luar biasa dari Nabi Habakuk. Saya sangat senang sekali dengan ayat-ayat ini. Ini seringkali menguatkan saya ketika saya merasa tidak lagi ada harapan dengan persoalan yang ada. Firman Tuhan ini menguatkan saya bahwa di dalam orang-orang percaya selalu ada harapan yang membawa kemenangan, membawa pemulihan di dalam kehidupan kita. Ketika kita sungguh-sungguh taat kepada Dia, kita sungguh-sungguh setia kepada Dia dan berserah hanya kepada Dia, tetap mengikut Dia dan tidak menyangkal Tuhan kita Yesus Kristus.
Itu yang harus kita pegang. Saat itu terjadi dalam kehidupan kita, banyak alasan untuk kita memuji Tuhan, banyak alasan untuk kita bersyukur kepada Dia, banyak alasan untuk kita senantiasa meninggikan namanya. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama di tengah situasi yang semakin sulit ya. Apalagi sekarang minyak goreng sangat susah ya. Saya beberapa kali beberapa kali ya di minimarket, di supermarket nggak bisa mendapatkan minyak goreng. Ya. Katanya gula juga akan susah didapatkan. Lalu harga kebutuhan pokok mulai meningkat. Ya. Bagi dunia ini semuanya itu menyusahkan, menyesakkan. Tetapi bagi kita, walaupun kita harus menghadapi itu semua, kita tidak boleh berkecil hati. Kita tetap dengan penuh sukacita menjalani hidup kita, melihat bahwa Allah akan menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Ketika kita menghadapi persoalan, sakit penyakit, mari kita gumuli bersama dengan Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita bersyukur atas keadaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan percayalah, itu semuanya akan membuat kita menjadi orang-orang yang militan, orang-orang yang kuat, orang-orang yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan ketika kita bisa melalui semuanya itu, maka kehidupan kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Amin. Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita dengan berdoa. Bapak, terima kasih untuk kasih setiamu ketika kami dalam keadaan tidak baik, kami dalam persoalan, kami mengucap syukur karena Engkau tetap ada bersama-sama kami. Biarlah kami memiliki iman seperti iman Nabi Habakuk. Meskipun kami tidak memiliki apapun, kami tidak mempunyai apapun dalam kehidupan kami tetap memuji Engkau, memuliakan Engkau. Bahkan ketika kami melihat di depan kami seakan-akan sudah tidak ada yang bisa diharapkan, biarlah kami tetap berharap kepada Engkau. Dan kami percaya bahwa ada sesuatu yang indah yang Tuhan siapkan bagi kehidupan kami ketika kami harus melalui semuanya itu Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang akan memulihkan, menguatkan kami, dan bahkan memberi kemenangan di dalam kehidupan kami. Apapun yang harus kami lalui, apapun yang harus kami lewati di dalam kehidupan kami, apalagi saat-saat ini yang semakin sulit, dunia pun semakin jahat, banyak ketidakadilan terjadi. Biarlah kami hanya berharap dan bersandar kepada Engkau. Biarlah kami tetap setia mengikut Engkau sampai Tuhan memanggil kami. Kami percaya ketika kami setia, kami berharap hanya kepada Engkau, maka Tuhan yang akan memelihara dan menolong kami dan memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengajaran-Mu hari ini. Biarlah semuanya itu terus memberi kekuatan bagi kami, mengajar kami untuk menjadi orang-orang yang terus semakin didewasakan di dalam Kristus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ampuni pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan. Jika saat ini kami sedang dalam sakit penyakit, Tuhan akan sembuhkan. Jikalau kami dalam persoalan, Tuhan akan berikan jalan keluar. Jikalau kami sedang dalam kekecewaan, Tuhan akan memulihkan kehidupan kami. Tuhan akan menghiburkan kami. Kami serahkan semuanya ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.